Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan memahami perbedaan budaya atau understanding cultural difference. Kelompok 14 yang terdiri dari saya, Ria Rahma Azhara, dan Anissa Nurasana. Untuk pembukaan dan pembacaan materi awal akan dibacakan oleh saya, dan untuk penutup juga pembacaan materi akhir akan dibacakan oleh Anissa. Memahami perbedaan budaya. Budaya setiap negara, provinsi, bahkan setiap daerah memiliki budayanya masing-masing. Untuk memperingati hari-hari tertentu, acara tertentu, bahkan dalam kesehatan dan menangani penyakit juga rekat ikatannya dengan budaya masyarakatnya. Yang artinya, budaya di setiap tempat berbeda. Ini yang menjadi poin pentingnya. Bagaimana cara memahami setiap perbedaan budaya jika kita berada di tempat lain? Aspek apa sajakah untuk memahami perbedaan budaya ini? Pertama, kepribadian budaya. Ada dua pendekatan luas untuk mempertimbangkan hubungan kepribadian budaya. Pertama, bagaimana budaya mempengaruhi perkembangan dan ekspresi ciri-ciri kepribadian tertentu? Jawabannya, secara sosiologis, kepribadian seseorang didapat melalui proses di atas yang dimulai sejak kelahirannya. Pada tahap itu, dia mulai mempelajari pola-pola perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya, dengan cara mengadakan hubungan dengan orang lain. Pertama, dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Lambat laun setelah menjadi anak-anak, dia mulai dapat membedakan dirinya sendiri dengan orang lain yang berada di sekitarnya. Contoh, perbuatan meludah. Di kalangan orang Indonesia dan bahkan sebagian besar masyarakat dunia, perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan tidak sopan. Akan tetapi, orang-orang Masai di Afrika menganggap perbuatan itu sebagai tanda terima kasih atau tanda suka pada seseorang. Kedua, bagaimana budaya mempengaruhi cara orang memahami diri mereka sendiri? Jawabannya, budaya menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam terciptanya suatu konsep diri. Bagaimana suatu individu mempelajari etika, norma, dan belajar dari orang-orang di sekitarnya dalam melakukan kontak dengan orang lain, sehingga menjadi bukti bahwa seorang individu perlu berinteraksi langsung dengan individu lain maupun lingkungan di dekatnya, di mana lingkungan tersebut pastinya memiliki budaya yang berbeda-beda. 2. Mengelola kompleksitas budaya. Dalam hal ini, memang dengan adanya keberagaman yang ada, identitas budaya seringkali ditopang oleh penampilan fisik, norma pakaian, kepercayaan, dan adat istiadat yang cukup khas. Ketika anggota kelompok terlihat atau bertindak berbeda dari anggota dalam kelompok, penyederhanaan berlebihan yang melekat pada stereotip dapat ditingkatkan. Rasisme dan prasangka mungkin merupakan produk dari proses stereotip. Dari waktu ke waktu kita semua mungkin bersalah karena salah menilai orang lain dengan asumsi bahwa mereka mirip dengan kita atau berbeda dengan kita atas dasar latar belakang budaya mereka. Sebelumnya, apa itu stereotip? Stereotip adalah prasangka penilaian buruk kepada kelompok lain. Penilaian tersebut tidak dilandasi atas fakta yang terjadi sebenarnya dan menganggap tiap-tiap anggota kelompok lain mempunyai sifat yang sama. Ketiga, pertemuan dan kejutan budaya. Seiring mengecilnya dunia akibat globalisme serta kapitalisme dan perkembangan teknologi informasi, maka kemungkinan bertemunya antar orang-orang dari berbagai belahan dunia semakin besar pula. Pertemuan yang bukan hanya antar orang per orang semata, melainkan sesungguhnya juga pertemuan antar budaya. Akibatnya adalah persoalan benturan budaya semakin mengemuka. Persoalan yang tidak sekedar menuntut perpecahan, melainkan lebih pada pemahaman dan kesadaran akan keberagaman budaya yang membawa pada kemampuan beradaptasi,
menerima perbedaan, membangun hubungan yang luas, mengatasi konflik interpersonal, dan memahami globalisasi. Hubungan antar budaya adalah suatu tantangan besar bagi manusia, karena secara langsung atau tidak kita diharuskan menerima suatu perbedaan. Disinilah kemungkinan konflik muncul dan menuntut kesadaran akan perbedaan budaya. Di sisi lain, tantangan tersebut sesungguhnya juga memberikan kesempatan bagi umat manusia, kesempatan untuk menambah wacana sekaligus mengaktualisasikan potensi dan keunikan masing-masing, kesempatan untuk menampilkan warna masing-masing dan membuat lebih indah taman dunia dengan bunga yang beraneka warna. Namun, demikian untuk dapat menemukan kesempatan tersebut mensyaratkan adanya keberanian membuka diri sekalipun keberanian dan kejujuran untuk melihat diri dan budaya sendiri. 4. Akulturasi budaya. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Integrasi antara dua budaya terjadi ketika keputusannya adalah untuk mengidentifikasi dan menunjukkan karakteristik dari budaya asli dan budaya baru. Di sini, imigran memiliki bagian dari kedua budaya dan menyatukannya melalui perilaku dan keyakinan mereka sendiri. Jenis akulturasi kedua terjadi ketika imigran mempertahankan identitas budaya aslinya dan tidak ingin mengadopsi budaya negara tuan rumah. Penting apakah ini terjadi secara sukarela atau tidak. Jika dipilih secara sukarela, individu tersebut mencari pemisahan dari budaya baru. Alternatif ketiga adalah bahwa imigran ingin mengambil identitas dan karakteristik budaya baru dan menyangkal budaya aslinya. Situasi ini digambarkan sebagai asimilasi. Contoh, akulturasi budaya yang sering kita temukan dalam kehidupan, misalnya saja adanya perpaduan antara musik Melayu dan kemudian bertemu dengan musik Spanyol. Perpaduan kedua musik ini pada akhirnya menghasilkan musik keroncong, yang mana musik keroncong sebenarnya adalah bagian daripada kedua musik dan tetapi tidak menghilangkan ciri khasnya. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Nurasana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ria. Yang kelima yaitu aspek kesehatan dan akulturasi. Menurut para peneliti, akulturasi juga memiliki hubungan dengan kesehatan. Salah satunya kesehatan fisik melalui sebuah pengamatan yang dilakukan kesehatan fisik itu berbeda antar budaya. Akan tetapi pada dasarnya hal yang sangat penting adalah pola hidup dan pola makan seseorang. Pola hidup dan pola makan seseorang imigran yang dapat menentukan dan mempengaruhi timbul atau memicunya suatu penyakit bahkan stres. Karena orang yang mengubah budaya mewakili eksperimen alami yang berpotensi mengungkap. Mereka membawa serta warisan genetik mereka yang berevolusi dalam satu lingkungan dan sering kali mengadopsi gaya hidup, pola makan, sikap, dan lainnya. Dan juga jika seorang melakukan migrasi lalu melakukan gaya hidup yang baru, menyesuaikan diri dengan lingkungan, mungkin itu bisa menjadi hambatan yang menyebabkan stres berlebih. Karena bukan karena perbedaan budaya, tetapi bisa saja karena hilangnya dukungan sosial dan sulitnya mencari pekerjaan. Yang keenam, ada budaya atau lintas budaya. Para peneliti mempertanyakan seberapa besar universal perilaku manusia dalam perbedaan budaya suku, agama, ras, kelas, jenis kelamin, dan juga dimanapun dia tinggal, dan apapun budayanya pasti mengalami masalah-masalah yang mendasar, seperti mempertimbangkan kebutuhan air, makanan, dan tempat tinggal. Namun, peneliti juga memaparkan terdapat gagasan lain mengenai hal tersebut, di mana perbedaan budaya dalam perilaku mencerminkan upaya yang berbeda dalam mengatasi masalah yang sama. Yang kedelapan itu ada dimensi budaya. Apa sih dimensi budaya? Dimensi budaya itu merupakan perbandingan budaya mengandaikan bahwa ada sesuatu yang harus dibandingkan. Setiap budaya sebenarnya tidak begitu unik. Setiap budaya yang paralel dengan kebudayaan lain tidak memiliki makna yang begitu berarti.
Suatu hal yang paling penting tidak hanya budaya akan bervariasi di beberapa dimensi, tetapi juga individu dalam budaya tertentu. Penilaian individu atas dimensi budaya yang menonjol akan mencerminkan dampak yang ditimbulkan oleh budayanya terhadap dirinya, berkenan dengan dimensi tersebut. Contohnya, seperti di budaya Jerman mungkin tidak mendukung gagasan penyebab mistik penyakit, tetapi pendapat individu Jerman mungkin tidak seperti orang Jerman rata-rata. Oleh karena itu, setiap individu memiliki pendapatnya sendiri tentang dimensi tertentu dalam konteks budaya mereka. Lalu, peneliti mencoba menerapkan dimensi hostess PD yang memiliki 5 dimensi yang diidentifikasikan, yaitu large versus small, power distance atau jarak kekuasaan, individualisme versus kolektivisme, maskulin versus feminim, strong versus weak, uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian, dan long-term orientation atau orientasi waktu. Berikut ini adalah dimensi hostess PD. Yang pertama, dimensi large versus small power distance atau jarak kekuasaan. Power distance adalah sejauh mana perbedaan kekuasaan dalam masyarakat, organisasi, dan lembaga atau seperti keluarga diterima oleh anggota yang kurang berkuasa. Masyarakat dalam small power distance membutuhkan kesamaan kekuasaan dan justifikasi untuk ketidaksejahteraan kekuasaan. Masyarakat di large power distance menerima perintah hierarki di mana tiap-tiap orang mempunyai tempat tanpa perlu justifikasi lagi. Lalu contoh negara yang menerapkan dimensi power yaitu Malaysia, Guatemala, dan Panama, termasuk ke dalam peringkat kekuatan atau jarak tertinggi, sedangkan Austria, Israel, dan Denmark memiliki peringkat terendah atau kekuatan jarak terkecil. Lalu dimensi kedua ada individualisme versus kolektivisme. Individualisme merupakan kecenderungan fungsi sosial yang relatif bebas, dan individual berarti hanya mengurus diri sendiri dan keluarganya. Kolektivisme adalah kecenderungan fungsi-fungsi sosial yang relatif ketat di mana masing-masing individu mengidentifikasi diri sebagai kelompok dengan loyalitas yang tidak perlu ditanyakan. Masalah utama di dimensi ini adalah tingkat interdependensi individu dalam sebuah masyarakat. Contoh negara yang mencerminkan sifat individualisme terkuat itu adalah Amerika Serikat, Australia, dan Inggris, sedangkan contoh dari Panama, Ekuador, dan Guatemala paling mendukung dari sifat kolektivisme. Lalu dimensi ketiga ada maskulin dan versus feminim. Menurut hostess PD, dalam budaya maskulin, pria diharapkan bersikap tegas, ambisius, kompetitif, berjuang untuk kesuksesan materi, dan menghormati yang besar, yang kuat, dan yang cepat. Dalam budaya maskulin, wanita diharapkan untuk melayani dan merawat kualitas hidup non-material untuk anak-anak dan untuk yang lemah. Hostess PD 1986, halaman 308. Secara keseluruhan, budaya maskulin adalah budaya yang memiliki perbedaan lebih besar antara pria dan wanita, sedangkan dalam budaya feminim perbedaannya lebih kecil. Seperti di Jepang, Austria, Venezuela merupakan budaya paling maskulin, dengan Swedia dan Norwegia, dan Belanda sebagai budaya yang paling feminim. Lalu dimensi keempat ada penghindaran ketidakpastian atau uncertainty avoidance. Uncertainty avoidance itu sejauh mana anggota budaya merasa terancam oleh situasi yang tidak pasti atau tidak diketahui. Perasaan ini antara lain diekspresikan melalui stres saraf dan kebutuhan untuk prediktabilitas. Lalu hostess PD menyarankan bahwa budaya yang tinggi dalam penghindaran ketidakpastian ini ditandai oleh individu yang aktif, agresif, emosional, kompulsif, mencari keamanan, dan tidak toleran. Sebaliknya, dia menggambarkan orang-orang dari rendah budaya penghindaran ketidakpastian sebagai orang yang kontemplatif, kurang agresif, tidak emosional, santai, menerima resiko pribadi, dan relatif toleran.
Singapura, Jamaika, dan Denmark memiliki skor penghindaran ketidakpastian terendah, sedangkan Yunani, Portugal, dan Guatemala adalah negara dengan skor tertinggi. Dimensi yang terakhir yaitu long-term orientation atau orientasi waktu. Dimensi yang mengaitkan hubungan masa lalu dengan tindakan atau tantangan saat ini dan masa depan. Masyarakat yang menganut budaya long-term orientation memiliki pemikiran yang maju dan ke depan, di mana mereka sangat gigih dalam berusaha dan mencoba, serta sangat berhati-hati dalam memakai uang mereka. Sedangkan masyarakat yang menganut short-term orientation memiliki budaya berpikir untuk masa dulu dan sekarang, di mana mereka mementingkan tradisi, menjaga image, dan lebih mengonsumsi atau menghabiskan daripada menyimpan. Negara orientasi jangka panjang dengan skor tertinggi adalah Cina, diikuti oleh Hong Kong, Taiwan, dan Jepang. Skor berorientasi jangka pendek adalah Pakistan, Nigeria, dan Filipina. Dimensi yang paling berpengaruh yang diidentifikasikan oleh hostes PD adalah dimensi individualisme dengan kolektivisme. Mengapa? Karena dimensi ini memanifestasikan dirinya di tingkat pribadi, atau bagaimana orang mendefinisikan diri mereka sendiri di tingkat interpersonal atau relasional, atau jenis hubungan yang disukai orang, dan di tingkat masyarakat atau kelembagaan hubungan antara individu dan kelompok, terutama hubungan mereka dengan otoritas. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.